Pemirsa, ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi. 51 murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir untuk masuk ke SMA negeri. Pihak SMPN 19 mengakui kesalahan mereka dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut. Puluhan calon peserta didik lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat harus mencari sekolah lain usai penerimaan mereka di 8 SMA negeri dibatalkan. Kebijakan ini diambil setelah mereka ketahuan memanipulasi nilai rapor. Pihak SMPN 19 mengakui sebanyak 51 murid lulusan sekolah itu dianulir masuk SMA negeri karena ketahuan menaikkan nilai agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Pihak sekolah berjanji akan bertanggung jawab atas kasus ini. Dan kami memang salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab gitu ya, untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini. Kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta. Kasus ini diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kisru dan dugaan kecurangan PPDB tingkat SMA di Depok masuk episode baru. Sebanyak 51 siswa dianulir kelolosannya di sejumlah SMA negeri di Depok. Hal tersebut membuat persoalan baru untuk menentukan kriteria murid baru menggantikan kekosongan kuota 51 anak yang dianulir. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami sejumlah narasumber. Yang pertama ada Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Dan juga ternyata pemirsa kami masih mencoba menghubungi dari pelaksana harian Kadis Pendidikan Jawa Barat, Muhammad Ade Afrian, yang akan segera bergabung nanti. Kami akan ke Mas Indra Karismiaji terlebih dahulu. Selamat sore Mas Indra, bagaimana melihat situasi yang terjadi bahwa ada 51 peserta didik baru yang ditolak? Apakah memang ini Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan Jawa Barat kecolongan? Ya, bukan kecolongan ya. Kalau kondisi begini sebetulnya ini adalah bagaimana kondisi sistem pendidikan Indonesia. Oke. Ya, kalau kita belum lama kan mendengar ada kasus petinggi-petinggi negara kita, pejabat-pejabat negara kita yang dipertanyakan status guru besarnya karena nggak jelas, ya kan, jadi dikatrol-katrol juga. Jadi ini kan bunyi yang disebut dengan ingar sesung tulodo ini begini, jadi di depan memberikan contoh, kalau yang di atas sana memberikan contoh bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, itu bisa menghalalkan segala cara, bisa tidak jujur, ya tentunya ke bawah akan seperti itu. Ini cuma contoh aja bagaimana memang rusaknya sistem pendidikan Indonesia. Ini fakta ya, kita melihat yang mudah-mudahan kondisi ini menjadi wake up call buat kita semua, penyadaran bagi rakyat Indonesia kalau kita punya permasalahan sangat besar tentang pendidikan kita ini. Bagaimana pendidikan kita tidak dilihat sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tapi lebih ke tempat mencari stempel. Oke. Karena semuanya, esensi dari pendidikan itu hilang semua. Pendidikan itu kan pasti mengajarkan integritas, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kerja keras, mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu itu butuh merit, kan gitu, meritokrasi. Tapi itu semua hilang. Yang kita ajarkan ke anak-anak kita justru bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara culas, dengan cara curang, menghalalkan segala cara, dan ini yang muncul ya. Ini dampak dari yang sebetulnya adalah kesalahan fatal dari pemerintah kita sendiri. Pemerintah kita ini kan tidak taat konstitusi, tidak paham tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia. Karena kalau kita bicara PPDB zonasi, ini sudah 8 tahun Mas kita bicara hal yang sama. Selalu menjadi polemik. Yang sebetulnya problemnya adalah pemerintah tidak menyediakan jumlah sekolah, jumlah bangku yang cukup untuk mengedukasi anak-anak Indonesia, padahal mereka punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu masalah.
Baik, Pak Indra, kita tahan sejenak. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, ada Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi. Selamat sore, Pak Ade. Langsung saja, bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi ini, Pak? Karena ada 51 calon peserta didik yang ditolak karena merubah nilai raport di raport fisiknya. Seperti apa sebenarnya Pak yang terjadi? Baik, terima kasih. Info ataupun juga berita yang sudah diketahui publik bahwa 51 calon peserta didik, kalau sekarang sebetulnya bukan calon ya, sudah jadi peserta didik, kemudian akhirnya diketahui setelah dilakukan pengecekan melalui raport dari Kemdikbudristek. Nah, di situ ditemukan ternyata ada penambahan nilai oleh sekolah ya, oleh sekolah kepada 51 lulusan dari sekolah tersebut. Nah, pada saat mendaftar, dikarenakan aturan di PPDB itu tidak terintegrasi dengan e-raport, ya tentu panitia PPDB di satuan pendidikan maupun juga di dalam sistem itu hanya mendata nilai yang diupload oleh peserta didik. Nah, kemudian pada saat divalidasi itu dicocokkan dengan buku raport maupun juga buku nilai yang ada di sekolah. Nah, tentu karena panitia PPDB sesuai peraturan yang ditentukan dalam Pergub itu, kita memvalidasi dari buku raport, kemudian juga dari buku nilai yang ada di sekolah asal kalau diperlukan. Itu. Jadi pada saat tahap kedua diumumkan, 51 CPD ini layak diterima. Karena tidak ada perbedaan antara nilai raport yang di-upload maupun juga yang ada di di buku nilai di sekolah. Tapi karena ini ada anomali lah menurut teman-teman guru gitu ya, mendekati sempurna begitulah. Nah, kemudian Inspektur Jenderal Kemdikbud turun langsung ke wilayah tersebut, kemudian melakukan pengecekan dan akhirnya ditemukan 51 itu tidak sesuai dengan nilai e-raport yang sesungguhnya. Jadi nilai e-raport itu kan kalau sudah diunggah oleh disubmit lah gitu ya oleh wali kelas, itu tidak akan berubah. Nah, jadi kejadian yang terjadi kemarin itu di wilayah tersebut, akhirnya Pemprov Jawa Barat melalui panitia PPDB di Satuan Pendidikan dengan terpaksa menganulir dari 51 karena memang tidak sesuai antara nilai yang di upload ya dalam buku raport, dalam buku sekolah dengan nilai raport. Jadi seperti itu singkatnya ya kejadiannya ya. Baik. Pak Ade, kalau melihat ini kan ada dua persoalan baru yang muncul di mana Dinas Pendidikan Jawa Barat dinilai merugikan siswa yang namanya dianulir. Bagaimana tanggapan Anda selaku Dinas Pendidikan Jawa Barat? Ya, kalau dikatakan Dinas Pendidikan merugikan karena siswa dianulir, ini saya terus terang agak bingung ya. Kalau dikatakan merugikan dikarenakan apa yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh CPD maupun dalam hal ini orang tua murid harusnya terbukti antara yang diupload dokumen termasuk dengan nilai yang ada di sekolah asal. Nah, kejadian ini ya yang tentu membuat kami sedih itu bukan CPD yang merubah, tetapi sekolah asal yang merubah dari nilai raport sesungguhnya di dalam sistem Kemendikbud dengan yang dituliskan di dalam buku raport maupun buku nilai sekolah. Itu yang terus terang ya, bukan kami senang menganulir, tetapi betul-betul sedih apalagi ini dilakukan oleh di sekolah asal, artinya di SMP. Baik. Pak Ade, sebenarnya pengawasannya seperti apa sih Pak? Karena sekolah sampai berani begitu untuk bisa melakukan manipulasi nilai raport anak-anak mereka. Justru inilah ada hal yang memang dikarenakan otonomi, kemudian ada pembagian kewenangan. Untuk sekolah menengah pertama itu kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Sementara provinsi kewenangannya adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Karena ini kejadiannya di sekolah menengah pertama tentu bisa dikonfirmasi melalui pemerintah kota tersebut ya. Selanjutnya Pak Ade, terkait dengan untuk mengisi kekosongan kuota kekosongan sekolah ini, seperti apa Pak nanti mekanisme yang dilakukan dari Dinas Pendidikan?
Ya, jadi di dalam Pergub 9 tahun 2024 tentang PPDB di Jabar, itu ada mekanisme untuk mengisi peserta didik ya. Ada 3 kategori. Ada yang tidak mendaftar ulang, ada yang dianulir ya atau dibatalkan, kemudian juga ada yang karena memang pendaftarnya tidak sesuai dengan kuota sekolah tersebut gitu. Nah, di dalam mekanismenya itu seperti tahun lalu bisa kepala sekolah sendiri gitu ya yang menyelesaikan. Nah, tahun ini itu harus ada koordinasi ya, harus melibatkan juga selain kantor cabang dinas. Juga harus melibatkan kepala sekolah swasta. Nampaknya sinyal dari Pak Ade kurang stabil. Saya mau ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, tadi Pak Ade mengatakan bahwa memang ini tanggung jawabnya berdasarkan dari pemerintah kota, bukan provinsi. Apakah memang seperti itu dan nampaknya ini perlu dievaluasikah peraturan seperti ini, Pak Indra? Yang harus dievaluasi itu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan aturan PPDB zonasinya. PPDB zonasi itu sudah benar secara aturan, karena memang yang namanya pelayanan publik itu harus diatur berdasarkan zonanya, dan juga yang namanya pelayanan publik itu nggak boleh ada perbedaan kualitas, standar mutunya harus sama. Kan kita nggak pernah dengar ada kantor kelurahan favorit gitu, atau kantor polsek favorit gitu kan, enggak. Semuanya sama, standar mutunya harus sama. Itu yang disebut dengan layanan publik. Tapi kan pemerintah sendiri yang selalu membuat strata. Sekarang itu punya ada sekolah-sekolah unggulan yang disebut dengan sekolah penggerak, yang pemerintah sendiri mengatakan mutunya lebih baik daripada sekolah non penggerak. Kan jadi malah pemerintah sendiri yang membuat kacau bagaimana standar layanan publik ini. Itu yang membuat masyarakat selalu mengejar ingin anaknya sekolah di sekolah favorit. Nah, problem terbesarnya tadi, ini yang kita bahas hari ini adalah masalah di Jawa Barat. Beberapa hari yang lalu kita juga membahas masalah yang terjadi di Jawa Tengah. Bagaimana sebuah SMP yang diduga memalsukan piagam internasional kan, yang akhirnya juga mereka tidak bisa bersekolah. Tapi semua ujungnya satu, pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyediakan sekolah yang cukup, bangku yang cukup untuk semua anak Indonesia. Kalau itu dilakukan, nggak ada rebutan-rebutan seperti ini, nggak ada pemalsuan dokumen, ngatrol nilai, memalsukan piagam, gonta-ganti kakak dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan mau ngutak-ngatik aturan PPDB-nya, apalagi kalau sudah justru malah mengarah ke mau mempidanakan rakyatnya. Karena problemnya justru lahirnya dari pemerintah. Langkah konkretnya apa Pak Indra kira-kira? Karena pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Iya, langkah konkretnya kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah atau merubah semuanya atau seperti apa? Yang harus dilakukan pemerintah, satu, membangun sekolah yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Bangku yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan pasal 31 ayat 2 itu bunyinya mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, wajib ya, bukan berhak, ini bahkan wajib ya, dan itu setiap warga negara, artinya mau di kota, mau di desa, mau di puncak gunung, mau di pulau terpencil, mau dimanapun, mau itu suku apa, agama apa, berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, semuanya itu wajib mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Sampai hari ini kan belum dilaksanakan oleh pemerintah itu. Jadi pemerintah ini sudah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Jadi jangan sampai malah mengarah untuk mempidanakan rakyatnya sendiri untuk apa yang dilakukan pemerintah melanggar konstitusi. Harusnya malah pemerintahnya yang di-impeach. Itu yang harus kita sadari bersama.
Kalau semua masalah ini munculnya dari pemerintah, bukan dari rakyat. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Ade. Pak Ade, langkah apa yang harus dilakukan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai langkah konkret untuk bisa meredam kasus ini dan juga tidak merugikan lagi anak-anak atau siswa-siswa peserta didik baru? Pak Ade, dengar suara saya, Pak? Ya. Halo. Iya. Pak Ade, saya ulangi, langkah apa ke depan yang akan dilakukan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat? Langkah konkret agar bisa kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak. Silakan. Ya, pertama perlu saya tegaskan kembali ya. Jadi ada dua hal yang dihadapi oleh PPDB Jawa Barat. Yang pertama berkenaan dengan sumber dari calon peserta didik itu sendiri. Artinya mereka lulusan dari sekolah menengah pertama yang tentu dalam hal pembinaan, pengawasan ya dan maupun juga pengenalan standarnya itu adalah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian kaitan dengan kejadian di Depok itu kan melempar tanggung jawab atau saling melempar. Tetapi dalam konteks bagaimana Dinas Pendidikan khususnya Kota Depok ya menindaklanjuti temuan dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Tentu bersama Inspektorat harus melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan. Kenapa dalam sistem di sekolah SMP bisa dilakukan hal seperti itu ya secara terstruktur lah gitu dari mulai kepala sekolah sampai ke operator. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab PPDB Jawa Barat yang menjadi dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu menjadi leading sektor. Kami sudah berupaya penuh untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan, transparan, akuntabel ya, dan juga berkeadilan dan tentu secara umum adalah PPDB yang jujur. Tidak mudah, tantangannya luar biasa yang kami rasakan. Tetapi tentu bagaimana kita melakukan perbaikan di dalam pelayanan daftaran peserta didik baru. Saya sepakat dengan Pak Indra ya, bagaimana pemerintah atau kami menyediakan semua fasilitas untuk pendidikan. Tentu bukan hanya soal negeri, bagaimana juga mendorong dari swasta. Nah, tentu ini ada dua hal yang berbeda, kaitan negeri dan swasta. Oleh karena itu, bagaimana juga kami dibantu dalam upaya untuk menggali semua kebutuhan yang diperlukan di dalam setiap menjelang PPDB. Nah, baru setelah itu bagaimana mengevaluasi PPDB baik dari sistem, tahapan, jalur, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini kita semua bisa menyiapkan PPDB tahun 2025 tidak seperti sekarang ataupun tahun-tahun sebelumnya. Itu menurut kami. Oke, baik. Semoga memang dari kejadian ini dapat diambil evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, tapi secara menyeluruh di Indonesia, bahwa memang perlu ditingkatkan fasilitas dan juga perlengkapan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Indra Karismiaji. Ya, silakan Pak, sedikit saja, waktu kita terbatas Pak. Kita mau bandingkan dengan di luar negeri, yang namanya anak sekolah, itu tinggal datang ke sekolah dan harus atau wajib diterima. Jadi mungkin Indonesia ini satu-satunya negara yang untuk sekolah saja harus diseleksi. Zaman saya seleksinya pakai nilai, sekarang seleksinya pakai jarak, pakai sertifikat, pakai umur. Itu yang melanggar hak asasi. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau kita ini sudah melanggar hak asasi, pendidikan itu hak yang melekat dalam diri kita. Jadi nggak boleh sebetulnya sekolah itu diseleksi. Kan pendidikan hak asasi itu kayak kita mau ke masjid gitu. Masa mau ke masjid harus diseleksi dulu, mana yang nilainya bagus, mana yang rumahnya dekat. Enggak, itu hak asasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas. Baik, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Indra Karismiaji, Pak Muhammad Ade Afriandi. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi dialog ini. Selamat sore Pak, salam sehat selalu.